iman dan Islam, sehingga kita bisa berkumpul bersilaturahim pada malam hari ini. Sholawat berdampingan salam, marilah kita sama-sama sholawatkan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta seluruh para malaikat beserta penduduk langit dan bumi selalu mencurahkan kepada junjungan kita yang junjung tinggi ajarannya yang gairul kiamat. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Gunung Bandung, para tokoh masyarakat, para alim ulama, serta bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu yang insya Allah muliakan. Pada malam hari ini tidak banyak yang ingin kami sampaikan, tetapi ada tuntutan dari kampus, yakni Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, bertegak lurus pada Kementerian Agama. Masalah madrasah agama. 2 minggu lalu Imam Besar Al-Azhar, yakni Grand Sheikh Al-Azhar Al-Syarif, Profesor Dr. Ahmad Thayyib, berkunjung ke Indonesia. Beliau menyampaikan masalah madrasah agama. Apa itu madrasah agama? Singkat cerita, dunia saat ini sedang mengalami peperangan, baik itu peperangan agama, peperangan ekonomi, maupun peperangan sosial. Tapi fanatisme masyarakat dan kunci dari semua peperangan itu adalah tentang aktivitas pemahaman kita dalam beragama. Bahwa disitulah Imam Besar Al-Azhar menyampaikan dan mengkampanyekan kepada seluruh dunia tentang madrasah agama. Apa itu madrasah agama? Di negara belahan dunia timur seperti Tunisia, Uzbekistan, dan lain sebagainya, madrasah agama dikenal dengan wasatul Islam, wasatul diniyah, yakni agama pertengahan. Di mana di dalam surah Al-Baqarah ayat 143, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum shahida. Yang artinya wallahu a'lam bishawab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'alnakum, dan kami menjadikan kalian ummatan wasata, yakni umat pertengahan, litakunu, supaya kalian menjadikan syuhada, persaksian, a'lan nas, kepada seluruh manusia, wa yakuna rasul, dan apa-apa yang telah Rasul alaikum syahid lakukan dan kalian saksikan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke dunia ini, yakni rahmatan lil alamin, membawa rahmat, yakni kasih sayang untuk semuanya. Tetapi belakangan ini yang sangat disayangkan, justru karena pemahaman agama yang kurang, sehingga orang yang beragama, orang yang hijrah, berusaha untuk lebih baik terhadap agamanya, malah memutuskan atau istilahnya gampang mengkafirkan, gampang menyalahkan orang. Kamu salah, kamu tidak benar, kamu tidak sunnah. Itulah yang menjadi sesuatu yang miris, terutama bagi ulama-ulama dunia. Dikatakan bahwasanya Islam adalah
agama rahmatan lil alamin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa Islam dengan kasih sayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa Islam dengan ikraman, yakni memuliakan manusia terhadap manusia lain, memanusiakan manusia. Ada suatu kisah tentang seorang sufi, seorang abid, yakni dia rajin ibadah, tetapi karena pemahaman agama yang kurang, sehingga dia melukai hati ibunya, tidak memprioritaskan atau tidak mengutamakan sesuatu yang wajib, tetapi malah berseberangan, malah berantakan beragama, yakni Juraij. Dan ini menjadi salah satu model dalam moderasi agama. Juraij seorang yang ahli ibadah, tetapi suatu ketika beliau sedang melakukan sholat duha, dipanggil oleh ibunya. Wahai Juraij, beliau kebingungan. Tetap sampai 3 kali ibunya memanggil, dan ketika Juraij itu dalam keadaan sholat sunnah duha. Seperti yang kita ketahui bahwasanya panggilan orang tua itu wajib hukumnya untuk kita taati. Maka karena kekesalan dari ibunya mengutuk Juraij. Wahai Juraij, ya Allah, anakku sampai 3 kali tidak menghendaki untuk aku panggil. Maka aku minta keadilan, ya Allah. Aku tidak mau dia mati sebelum dia terkena fitnah yang kejam. Seperti yang kita ketahui, sebelum kematiannya Juraij terkena fitnah yang sangat besar, yakni ada salah satu pelacur memfitnah Juraij bahwasanya Juraij telah menghamili pelacur tersebut. Maknanya apa? Maknanya pengetahuan itu lebih diutamakan daripada ibadah. Ibadah wajib, tapi ibadah yang diisi dengan pengetahuan itulah yang akan membuat karakteristik Islam, karakteristik manusia beragama sesuai dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW contohkan dan teladankan. Itulah yang pertama, mungkin yang paling dicontohkan dalam moderasi agama yang disampaikan oleh ulama-ulama dunia, masalah wajib dan sunnah. Ada suatu amalan yang sangat disayangkan. Sholat 5 waktu hukumnya wajib, tetapi banyak saat ini umat Islam berani meninggalkan sholat 5 waktu. Sehingga apa? Akibatnya ketika umat Islam berani meninggalkan sholat 5 waktu, di dalam surah Al-Ankabut dijelaskan bahwasanya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Mengapa umat Islam tidak bersatu? Mengapa umat Islam berantakan? Karena umat Islam berani meninggalkan sholat. Di dalam kitab Fathul Mu'in, di dalam bab sholat, justru Rasulullah SAW ketika ada orang yang sengaja meninggalkan sholat, itu hukumannya pancung, bapak-bapak sekalian. Hukumannya pancung, potong kepala. Tetapi di masa tabi'in, hukum pancung menjadi hukuman atas orang yang berani meninggalkan sholat dihilangkan. Mengapa? Karena saking banyaknya umat Islam yang meninggalkan sholat,
Sampai-sampai hukuman pancung di dalam paksa meninggalkan sholat dihilangkan. Mengapa? Karena takut populasi manusia hilang. Di satu sisi itu miris sekali, tapi di sisi lain dunia harus mempertahankan populasi manusia yang ada di bumi ini. Akibatnya apa? Akibatnya semakin drastislah kualitas umat Islam sekarang. Umat non-Muslim itu tidak bisa menghancurkan Islam dari luar. Bagaimana umat lain atau umat non-Islam yang sengaja, istilahnya sengaja untuk menghancurkan Islam itu, supaya Islam itu bobrok. Salah satu cara diam, salah satu cara mereka itu adalah dengan masuk ke dalam Islam itu sendiri. Masuk ke dalam Islam, lalu mengacak-acak peraturan Islam. Salah satu yang pertama diacak adalah sholat. Yang kedua, jauh dari ulama. Dua hal ini yang perlu kami sampaikan kepada bapak-bapak sekalian, karena sangat penting. Israel Palestina sedang mengalami peperangan yang cukup panas, tetapi mengapa bangsa Islam tidak bisa bergerak, tidak bisa bersatu? Karena takut. Mengapa mereka takut? Karena dalam jiwa karakteristiknya takut akan mati. Mengapa takut akan mati? Karena tidak cukup ketahuannya, tidak cukup pengetahuan tentang keislamannya, bagaimana surga dan akhirat itu nyata adanya. Bagaimana solusi seperti itu? Solusinya menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin adalah dengan merapat pada madrasah yang ada. Bagaimana itu? Mulai dari keluarga sendiri, mulai dari lingkup dusun sendiri. Marilah kita sama-sama untuk bersatu. Alhamdulillah kami melihat di Desa Gunung Bandung ini, Masya Allah, di malam Jumat bapak-bapak melakukan wirid. Itu salah satu persatuan. Pengakuan budaya lokal termasuk di dalam kriteria moderasi agama. Mengapa seperti itu? Karena jauh sebelum itu para ulama terutama yang di Batubara sudah memikirkan bagaimana caranya agar menjaga masyarakat supaya bersatu. Yang dibuatlah dengan tradisi wiridan. Dan itu tidak bid'ah. Itu lain lagi pembahasannya. Tapi kami membahas, kami mengkampanyekan tentang moderasi agama, yakni persatuan. Persatuan keragaman budaya yang tidak melenceng dengan syariat Islam. Ada poin-poin penting, yakni yang pertama adalah tasamuh, yakni saling kerjasama. Lalu yang kedua toleransi. Toleransi ini perbedaan tidak ada masalah, karena tangan kanan dengan tangan kiri pun berbeda. Berbeda namun bersama. Lalu yang ketiga musyawarah. Di dalam Pancasila sila keempat dikatakan bahwasanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kenapa ada perpecahan? Kenapa ada permusuhan? Karena di dalam majelis, di dalam masjid, yang harusnya masjid atau majelis itu menjadi pusat musyawarah umat Islam,
dihancurkan pola pikirnya hanya menjadi tempat ibadah saja. Tidak ada musyawarah di dalam beragama, tidak ada musyawarah di dalam masyarakat Islam. Terjadilah miskomunikasi, yakni perang. Maka yang perlu kita lakukan adalah mari kita sama-sama menjadikan masjid atau majelis tempat musyawarah, tempat bertukar pikiran, tempat menentukan sebuah keputusan untuk umat. Sebagaimana yang Rasulullah SAW lakukan ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, yang beliau lakukan adalah bangun masjid. Apa itu untungnya? Apa itu manfaatnya? Untuk persatuan. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi seperti itu, toleransi, keragaman budaya. Tapi intinya semua sepakat, semua aliran, semua ya organisasi masyarakat sepakat bahwasanya untuk mempersatukan umat itu yang pertama kembalikan umat kepada masjid, yang kedua adalah sholat. Karena sekatanya apapun kita, kalau umat masih di luar, masih bolong-bolong masjid kita, masih bolong-bolong majelis kita, itu sama saja pergerakan kita. Tetapi mudah-mudahan dengan ya kami sampaikan atas ya keterbatasan pemahaman kami, mudah-mudahan ini menjadi semangat. Kami membawa spirit saja. Kalau untuk lebih tingginya kami tidak bisa. Tapi kami membawa spirit, kami membawa motivasi, kami membawa pesan perdamaian dunia yang disampaikan oleh Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang bertolak ukur ke Kementerian Agama yang didukung oleh Grand Sheikh Al-Azhar, yakni Profesor Dr. Ahmad Thayyib. Karena Universitas Al-Azhar termasuk yang disegani oleh dunia. Sementara kita lihat perkembangan di dunia ini, paham liberalisme, paham kapitalisme itu sungguhnya. Liberalisme artinya agama tidak boleh disamakan dengan dunia. Itu salah Bapak-bapak sekalian, hadirin sekalian. Bahwa kita bertingkah laku itu harus bertegak lurus dengan agama. Sebagaimana umat yang lain bertingkah laku tegak lurus dengan agamanya tersebut. Kami di sejarah peradaban dunia, sebelum mereka bangkit, ada namanya fase Renaissance. Fase Renaissance ini adalah umat Kristiani itu melakukan tingkah laku harus sesuai dengan dogma gereja. Tapi jauh sebelum itu Rasulullah SAW sudah mengajarkan kepada kita. Rasulullah SAW membawa kitab tidak ada dalam paksaan, tidak ada paksaan dalam beragama. Tetapi Rasulullah SAW hanya menitipkan kepada umatnya dua. Yang pertama adalah sunnah. Yang pertama adalah kitabullah, yakni kitab-kitab Allah. Apa-apa yang diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk bagi umat manusia. Yang kedua adalah sunnah Allah. Yang kedua adalah hadis, yakni apa-apa saja yang sudah Rasulullah SAW lakukan sebagai contoh untuk kita semua. Jadi miris
kalau kita tidak bisa atau tidak menggali Rasulullah, karena semua umat dunia di dalam buku 100 orang berpengaruh di dunia, nomor pertama itu adalah Nabi Muhammad SAW. Bahkan kata Paus, saya melihat bahwasanya kebangkitan umat Islam itu akan terjadi ketika mereka 100% atau 50% saja mencontoh Nabi. Karena umat yang lain sudah mengakui kehebatan Rasulullah SAW. Di Jepang, semua tingkah laku Rasulullah, baik cara berjalannya, cara berkegiatannya, cara beraktivitasnya, itu mengikuti Rasulullah. Maka mereka maju ke depan. Di Cina, semua perdagangan mereka, sistem dagang mereka itu mengikuti Rasulullah SAW. Maka mereka di atas perekonomiannya. Tetapi kita umat Islam hanya sekedar membanggakan Nabi saja, tapi tidak mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang sungguh disayangkan. Mengapa seperti itu? Yang pertama, kurangnya pengetahuan kita. Yang kedua, sudah terlalu banyak informasi yang menghancurkan pikiran kita bahwasanya menjalankan agama itu sesuatu yang kuno, sesuatu yang sudah ketinggalan zaman. Ada seorang mahasiswa bertanya kepada dosen di Universitas Oxford. Kebetulan dosen tersebut adalah dosen sejarah. Beliau selalu menyampaikan bahwasanya di masa Turki Utsmani, di masa Bani Umayyah, di masa Rasulullah itu mereka membuat seperti ini, Mahasiswa tersebut bertanya, wahai dosen, kenapa engkau membawa kami kepada masa terbelakang? Lalu dosen tersebut menjawab, masa terbelakang yang mana? Apakah masa terbelakang yang kamu maksud adalah ketika di zaman Khalifah Umar bin Khattab umat Islam menguasai 1/4 dunia? Apakah kamu menganggap masa terbelakang itu adalah ketika Turki Utsmani mampu berdiri di atas kekuasaan tertinggi yakni Romawi? Apakah yang kamu maksud itu? Ketika masa terbelakang adalah ketika Sultan Muhammad Al-Fatih sebelum melakukan peperangan untuk menghancurkan benteng terkuat di bumi yakni Bizantium, itu melakukan sholat Jumat sebanyak 600.000 pasukan. Maka si mahasiswa tersebut terdiam. Ternyata masa tersebut bukan masa terbelakang, tapi kita yang terbelakang. Mengapa? Karena kita tidak bisa bersatu. Tapi mudah-mudahan dengan kami melakukan mukadimah ini, ya semoga menambah spirit juang kita, spirit ibadah kita. Ayo sama-sama kita melakukan moderasi beragama, yakni mengkampanyekan kepada saudara-saudara kita bahwa ayo kita kembali kepada agama, kita bersatu dengan ulama dan ulama. Untuk apa? Untuk membangkitkan kejayaan Islam. Karena Rasulullah SAW berjanji akan ada suatu masa
itu umat Islam seluruhnya satu dunia ikut Islam dan menjalankan syariat Islam. Dan pada zaman itu akan dipimpin oleh imam atau pemimpin yang mendapatkan petunjuk, yakni Imam Mahdi. Sekarang kita terlalu remeh masalah Imam Mahdi, terlalu konyol masalah Imam Mahdi. Imam Mahdi adalah pemimpin yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang dipimpin oleh pemimpin yang baik adalah umat yang terbaik. Ketika umat yang buruk, maka kecil kemungkinan mustahil akan ada pemimpin baru. Karena itulah janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada diri kita, kembali kita mengoreksi diri, kembali kita bermuhasabah diri, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan memperbaiki semua kehidupan. Ini Allah Taala. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kepada Allah kami mohon. Aku berdoa lihatlah apa yang disampaikan, jangan dilihat siapa yang menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada adik-adik kita yang Badawi yang telah memberikan penyampaian untuk memberikan motivasi kepada kita semua. Pentingnya hari ini adalah kita kembali memohon takdir dan berdoa. Kemudian daripada itu, karena Nabi Sallallahu mengajarkan kepada kita bagaimana Nabi Sallallahu mengajarkan kepada kita untuk bersabar. Maka mudah-mudahan penyampaian kita pada malam hari ini memberikan sedikit atau motivasi yang membangkitkan semangat kita untuk sama-sama mentaati perintah Allah SWT dengan cara kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah SWT